yang tidak puasa. Sampah yang ada di bawah silakan diangkati. Kemudian silakan dilihat kalau di bawahnya ada sampah silakan dibuang. Bawahnya aja. Terima kasih untuk Dimas yang telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik, siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya kecuali Hafiz. Oke, Hafiz kemana ini? Lagi kontrol. Kenapa? Kemudian selain Hafiz Fikri, Haji, Fakih, ada surat Lasmi ya. Cuma Fakih saja. Baik, PAS. Kita sudah fokus untuk ke UTBK. Maka dari itu kelas 12 itu motivasi belajarnya harus ditingkatkan. Jika di pekan-pekan sebelumnya banyak sekali yang bergantian untuk tidak masuk, maka hari ini dan seterusnya semuanya harus memiliki niat untuk masuk secara sudah tidak ada lagi yang berpura-pura sakit, ya, tidak ada lagi yang gampang izin pulang kalau tidak ada dan tertentu ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu memberi contoh interaksi desa kota dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep interaksi wilayah dan interaksi desa kota lebih tepatnya dalam hal ini. Yang ketiga yaitu menguraikan faktor interaksi desa kota. Kenapa sih kok bisa terjadi interaksi antara desa dan kota? Yang keempat adalah menganalisis dampak interaksi desa kota. Nah, misalnya di tempat kita ini, desa kita ada interaksi dengan kota mana? Kota Batu dan nah, kita sudah sama-sama tahu. Cuman nanti kita perdalam lagi apa sih dampaknya bagi desa kita. Kemudian yang kelima yaitu mendeteksi zona interaksi desa dan kota. Jadi ketika kita berinteraksi antara desa dan kota nanti ada wilayah-wilayah sebagai hasil dari interaksi. Mana yang dominan pertokoan, mana yang perumahan dan seterusnya. Nanti kita pelajari. Yang keenam yaitu menghitung kekuatan interaksi desa dan kota. Kita melakukan tes awal dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pasca materi ini. Silakan amati baik-baik. Ini kaitan nanti kaitannya dengan interaksi desa kota apa? Pemerintah daerah menandakan alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman. Hal ini untuk menjaga kedaulatan tanah. Persoalan alih sawah menjadi pemukiman di Jawa Timur terus mengkhawatirkan. Kondisi ini. Kita kalau bentuknya menunggu apa itu? Kan butuh lahan juga. Penduduk menumpuk butuh lahan, terus akhirnya apa yang terjadi? Kan mereka butuh rumah juga, ya rumah, kemudian terjadi penggusuran lahan. Kalau di dalam video sekarang mari kita mulai untuk berdiskusi
silakan membentuk kelompok sesuai dengan ini. Ya, baik. Ustaz berikan waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Satu kelompok ada yang 4. Untuk materi ada 4, setiap anak 1 materi ya. Bisa dipahami? Nanti untuk mengerjakan silakan dibagi. Yang 3 sama. Pakai apa? Materinya 1 anak 1. Yang 3 4 harus. Jangan. Cuma pikir kan izinnya apa ya? Apa mainan izin ya? Pikir habis. Nah, ini kalau saya di barang lagi bisa ini ada. Sorry, bisa pertanyaan? Kenapa? Nomor berapa? Penggunaan lahan, gambar Kan kita kan sudah belajar unsur interpretasi citra kan. Dari citra ini objek apa saja yang ada di satu lembar ini? Di sepanjang ini Ya, di sepanjang ini jalan ini. Samping kanan kirinya, utara dan selatannya itu apa? Penggunaan lahannya apa saja? Kan disebutkan di sini. Kemudian setelah itu kita kan sudah tahu penggunaan lahannya apa. Kemudian coba bandingkan dengan di teori yang zona interaksi desa kota. Nah, dari situ ditentukan, oh ini ternyata termasuk zona apa. Masalah apa yang kalian temukan dengan membandingkan citra tahun 2004 dan tahun 2022? Jawaban yang kami jawab adalah banyaknya alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan pemukiman dan desa sumber sekar menjadi lebih padat. Terima kasih Kina Apriansa. Solusinya Masya Allah, bagus. Memang dari yang solusi yang kita diskusikan, dari pembangunan rumah susun ini bertujuan untuk bagaimana caranya masyarakat itu bisa membangun pemukiman tanpa mengalihfungsikan lahan produktif menjadi pemukiman yang kurang produktif lah bahasanya. Ya, bisa ditambahkan solusi yang telah diberikan Kina Apriansyah, yaitu dengan adanya campur tangan pemerintah dengan adanya subsidi. Ya, kami setuju dengan itu. Oke, karena dengan adanya subsidi mungkin masyarakat bisa lebih tertarik untuk bisa tinggal di rumah susun ataupun kalau bisa apartemen. Gitu. Mungkin sekian dari kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasil diskusi kita sudah lebih baik daripada yang kemarin ya. Kalau kemarin ada beberapa yang
ya cuman sekedar ikut-ikutan. Alhamdulillah hari ini sudah turut serta semuanya. Itu yang Ustadz harapkan. Jadi ketika diminta untuk diskusi, semuanya aktif berdiskusi. Supaya apa? Supaya pemikiran kita semakin bertambah. Karena kalau kita mikirnya sendiri itu, apa yang didapatkan? Ya kalau katanya Firdan, fixed mindset gitu ya. Jadi tidak ada tambahan dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini apa kira-kira? Berarti menganalisa. Oke, selain apa lagi? Selain berlatih menganalisa terkait penyebab alih fungsi lahan. Terkait materi apa kira-kira yang bisa kita simpulkan? Terkait interaksi desa kota. Apa? Dampaknya bagaimana? Penduduk semakin banyak, terutama di desa-desa yang jauh atau dekat dengan kota, yang berdekatan dengan kota. Karena tempat kita ini termasuk tempat yang strategis. Dekat dari mana-mana. Kota Malang dekat, Kota Batu juga dekat. Ya, dan fasilitas penunjangnya juga sudah cukup lengkap. Ada Mall Fajar, ya, Fajar. Mall Fajar perempatan itu kan, itu idolanya Mas. Silakan untuk pekerjaannya semuanya dikumpulkan. Silakan. Hasil pekerjaan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dulu. Interaksi kita bahas dari kemarin sampai hari ini adalah lebih pada dampak yang bersifat negatif, sehingga kalian menemukan solusi tadi seperti pembuatan rumah susun, kemudian apalagi tadi tekanan pada dokumen RT RW. Baik, silakan sekarang mengeluarkan satu lembar kertas, kita melakukan tes akhir dulu. Ya. Soalnya hanya 6, jadi silakan dikeluarkan lembar kertasnya. Yang tidak bisa silakan. Ya, kasih nama dan tanggal. Untuk materi berikutnya silakan dipelajari terlebih dahulu, nanti adalah terkait dengan pembangunan wilayah. Ya, baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Saya ingin ditanyakan? Ada ya? Cukup? Ya. Mungkin itu pertemuan hari ini kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.